Selamat pagi para sahabat Insani, inspirasi sabda Allah hari ini. Hari ini Rabu 6 Oktober 2021 kita kembali berjumpa dalam channel yang kita kasihi ini. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, sumber pengharapan dan kekuatan kami bersyukur atas sabdamu yang boleh senantiasa kami dengarkan dan boleh menjadi kekuatan serta pelita bagi hidup kami. Hari ini kami akan mendengarkan sabdamu. Utuslah Roh Kudusmu agar kami boleh mendengarkannya, merenungkannya, dan mewujudkannya dalam kehidupan kami hari ini. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Insani, sabda Tuhan yang akan kita dengarkan dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 4. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Insani, setelah membaca sabda Tuhan dan setelah saya membacanya berkali-kali dan merenungkannya, saya melihat bahwa para murid mereka mengikuti Kristus, mereka melihat cara hidup Yesus. Dan kalau kita melihat tadi, cara melihat mereka ketika Yesus berdoa, dan ketika dia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sebagaimana Yohanes mengajarkan para muridnya berdoa." Jadi ketika mereka mengikuti Kristus, mereka sering melihat Yesus berdoa, dan akhirnya mereka sampai pada sebuah keinginan untuk meminta kepada Yesus agar mereka diajarkan cara berdoa. Dan lihat, ketika mereka meminta Yesus untuk mengajarkan mereka berdoa, Yesus pun mengajarkan mereka cara berdoa. "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lihatlah, ketika mereka meminta agar diajarkan berdoa, Yesus mengajarkan mereka cara berdoa. Para sahabat Insani, kita juga sebagai pengikut Kristus, mari kita belajar dari para murid Kristus yang mana mereka mengikuti Kristus, dan ketika mereka mengikuti Kristus, mereka melihat cara hidup Yesus. Salah satunya ialah Yesus yang sering berdoa, dan mereka meminta agar mereka diajarkan cara berdoa. Kita juga yang percaya kepada Kristus, kita yakin dan percaya bahwa Yesus adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Ia senantiasa menolong,
Ia menjadi sahabat bagi kita, menjadi kekuatan dan benteng kekuatan kita. Mari kita yang percaya kepada Kristus, yakin kepada Kristus, mari kita juga meminta kepada Yesus agar kita diajarkan dan kita meminta kepada Yesus. Yesus, ajarkanlah saya untuk mampu bersabar. Yesus, ajarkanlah saya untuk mampu mengampuni sebagaimana Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Yesus, ajarkanlah saya untuk belajar setia sebagaimana Engkau setia kepada Bapa. Yesus, ajarkanlah saya untuk mampu membantu orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, orang-orang yang disingkirkan sebagaimana Engkau mampu datang dan mendekati serta memberkati mereka. Yesus, ajarkanlah saya untuk mampu berdoa sebagaimana Engkau senantiasa berdoa. Dan mungkin masih banyak hal lain yang kita lihat dalam pribadi Yesus yang kita kagumi. Mari kita belajar seperti para murid yang mengikuti Yesus. Mereka melihat cara hidup Yesus dan mereka meminta kepada Yesus untuk mengajarkan apa yang mereka lihat. Dan kita sebagai pengikut Kristus, apa yang kita imani pada Yesus, mari kita juga belajar untuk meminta kepada Yesus untuk mengajar kita, entah untuk memaafkan sesama, untuk senantiasa sabar dalam situasi dan kondisi yang penuh dengan tantangan, untuk sabar setia memikul salib, dan yang terpenting adalah belajar untuk setia menjadi pengikut Kristus. Mari mintalah kepada Kristus untuk mengajarkan kita. Saya yakin Yesus pun akan mengajar kita sesuai dengan permintaan kita, sebagaimana para murid yang meminta diajarkan berdoa dan Yesus pun mengajarkan mereka berdoa. Semoga demikian. Amin. Mari kita tutup permenungan kita dengan berdoa. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk membuka hati dan pikiran kami mendengarkan sabda-Mu. Semoga sabda-Mu yang telah kami dengarkan hari ini menjadi kekuatan bagi kami untuk terus setia pada Putra-Mu Yesus Kristus, dan semoga kami boleh belajar dari para murid yang berani meminta kepada Putra-Mu untuk mengajarkan hal-hal yang baik yang telah diberikan oleh Putra-Mu Yesus Kristus. Semoga kami pun boleh belajar dari Putra-Mu untuk senantiasa mengasihi satu sama lain, untuk senantiasa berdoa kepadamu. Semua doa ini kami haturkan kepadamu ya Bapa, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Jaya Hilarius. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.